ini kita akan belajar tentang zaman arkeologi. Tapi sebelum itu, kemarin kita bahas tentang apa? Yang tulis masih ada yang ingat? Teori. Ada berapa teori? Zaman purba. Tahu. Dari mana kalian mendengarnya? Dari Nenek moyang. film, TikTok. Pernah nggak sih kalian memikirkan kita mengenai zaman purba orang yang akan TikTok, video itu dari mana sih? Dari zaman. Kalian pernah jalan-jalan? Pernah? Kemana aja? Ke tempat wisata itu. Bagaimana kalian pergi ke sana? Naik apa? Mobil, motor, naik motor, bagaimana zaman purba orang-orang zaman purba itu bisa berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya? Pernah nggak kita berpikir itu? Oke, kalau kalian belum paham, itu adalah arkeologi. Jadi kita akan bahas tentang arkeologi. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, silakan diperhatikan video ini. Video tadi akan dapat kalian simpulkan dari pengertian arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang pelajari tentang dulu lagi. Oke, ada yang mau bantu saya untuk membacakan ketentuan pembelajaran kita pada hari ini? Bahwasanya arkeologi adalah ilmu tentang zaman dulu, ilmu tentang Indonesia. Jadi pengertian arkeologi adalah arkeologi itu berasal dari kata arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lampau, jelas dan jatuh. Jadi bukan tentang manusia purba, kenapa manusia purba begitu berbeda-beda, peninggalannya apa yang bahas dalam arkeologi. Kalau arkeologi itu adalah ilmunya, kalau arkeologi itu adalah orangnya. Ini arkeologi adalah ilmunya. Orang yang bertugas untuk mengumpulkan data-data masa lampau, manusia purba itu disebut arkeolog. Ini orangnya. Ya, jadi kami. Next, silakan dilanjutkan. Ini adalah salah satu peninggalan zaman arkeologis. Ada apa tadi menjawab? Menjawab? Kapak? Kapak? Ini Tulis. kapak benda. Kalau ini fosil manusia purba. Ini kalian tahu fungsi gerabah itu apa? Menyimpan air. Menyimpan air boleh. Kalau barang yang besar. Kalau ini namanya nikara. Nikara itu untuk ada yang tahu? Untuk ini loh, kalian tahu siapa yang bisa mengendalikan hujan?
Next, ini adalah salah satu bentuk arkeologis. Ini adalah lukisan. Yang ini lukisan tanah, yang ini lukisan hewan kerbau. Bagaimana caranya orang zaman dulu manusia purba itu membuat lukisan di gua? Ada yang tahu? Pakai kapur. Kan dulu kita nggak kenal cat, nggak kenal itu kan warna merah, bisa bentuk. Itu gimana caranya? Gua. Ayo coba itu dari gua. Bagaimana? Warna tanaman. Oke. Yang lain. Ya. Jadi orang zaman dulu itu menggunakan darah hewan sebagai lukisan. Jadi darahnya itu ditempel di kasur pepet. Itu menggunakan darah hewan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan zaman teknologis. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ini berdasarkan zamannya. Kalau zaman batu berarti alat-alatnya dari batu. Kalau zaman logam berarti alat-alatnya dari. Sekarang kita masuk ke paleolitikum. Apakah ada yang sudah pernah mendengar apa sih paleolitikum? Apa sih intinya? Ada yang tahu? Yang membedakan dari paleolitikum, neolitikum, perjanjian, apa yang membedakan? Kalau paleolitikum, ciri-ciri paleolitikum zaman paleolitikum adalah masyarakatnya nomaden. Kalian tahu itu nomaden? Nomaden itu adalah berpindah-pindah. Kemudian alat-alat yang dibuat itu juga masih kasar, terbuat dari batu. Contohnya yang tadi ada benda, dan sebagainya. Kalau mesolitikum itu masyarakatnya sudah tinggal di bawah. Tinggal di bawah sama sudah subur. Ini kalau mesolitikum. Kalau neolitikum ini sudah menetap dan sudah berbentuk. Pada zaman neolitikum juga peralatan itu sudah mulai agak maju, pemikiran masyarakat pada waktu itu sudah lumayan maju. Jadi mereka sudah bisa membuat pedesaan dan sebagainya. Karena itu sudah berkembang dan sudah mulai berinvestasi. Kalau pembagian itu adalah zaman logam. Jadi alat-alat pada zaman itu kalau ya semua? Ya. Jadi karena kita tadi sudah membahas banyak tentang apa sih arkeologi, kemudian seperti apa, untuk memahami atau kalian bisa lebih memahami di dalam apa yang tentang arkeologi. Jadi saya akan membahasnya. Jadi kita bagi 4 aja ya. Ini nomor 1, nomor 2, 3, sampai nomor 4. Yang kelompok 1 ini nanti menjawab pertanyaan nomor 1. Yang kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Oke, dipahami? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami silakan waktunya 10 menit ya. Dan kalau selesai setiap kelompok akan membacakan hasil dari apa yang sudah kalian tulis. Selanjutnya adalah pembacaan hasil dari penyelesaian. Yang pertama dari kelompok 1.
Oke, beri tangan untuk pemuda. Sebelum kita tutup, saya ingin salah satu membantu saya menyimpulkan apa sih yang kita pelajari pada hari ini. Siapa? Ayo. Adil berapa? Kemudian perjalanan siapa? Ya. Oke, sebelum itu kita akan melakukan refleksi bersama-sama. Setelah kita belajar drama Sutradara, yang bagian mana yang menurut kalian kalian mudah menangkapnya, memahaminya? Bagian mana? Baru tengah. Kalau yang paling susah, saya susah mempelajari ini, saya susah memahami ini. Arkeologi secara keseluruhan. Oke, karena waktu sudah habis, mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Lagi pelajaran siapa? Oke, jangan lupa. Oh iya, sebelum ditutup kemarin ada PR kan? Silakan setelah ini PR dikumpulkan. Yang kemarin kita jalan. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar dan jadi berikutnya kita akan membahas tentang rempah-rempah. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri kita mendengarkan doa.